Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut hari ini pertemuan terakhir di tahun 2022. Kita akan ketemu kembali di 2023 Januari nanti di minggu-minggu pertama atau kedua ya. Hari ini kita akan membahas masalah rule of the law. Ya, jadi kalau dalam prinsip hukum kenegaraan atau hukum ketatanegaraan, kalian pasti tidak asing dengan kata rule of the law. Nanti kalian di hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, dan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum kenegaraan pasti ada kata-kata seperti ini. Ini kita jelaskan dasarnya. Apa itu rule of the law? Rule of the law itu adalah prinsip hukum bahwa suatu negara itu harus dijalankan dengan hukum atau diperintah oleh hukum. Apa itu maksudnya? Walaupun negara itu dipimpin oleh seorang presiden, raja, atau apapun namanya, tetap ada hukum yang mengikat pada dirinya. Ya. Presiden di Republik Indonesia ini menjalankan pemerintahan, menjalankan kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan dengan hukum yang dibuatnya sendiri. Ya, itu maksudnya di sini, bahwa di dalam segi apapun dalam kehidupan ini, dalam artian segi pemerintahan, itu adalah hukum yang menjalankannya. Ya, baik itu pemerintahan provinsi, kota, desa, itu ada hukum yang mengaturnya, ada undang-undangnya, ada perdanya, ada peraturan menteri atau Kemendagrinya, peraturan menteri dalam negerinya ada semua. Berarti kan memang dia terikat dengan hukum. Ya, jadi konsep rule of the law senantiasa berkembang dan mengalami penafsiran ulang dari waktu ke waktu. Ya, jadi konsep rule of the law ini tidak stuck dia hanya di satu titik saja, tapi tetap mengikuti perkembangan. Karena apa? Karena hukum ini juga tidak monoton itu-itu saja, selalu berkembang di setiap waktu. Kalau jika suatu negara itu dijalankan tanpa hukum itu gimana? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau di dampaknya tidak ada dijalankan secara hukum, itulah kesewenang-wenangan. Tapi kalau yang murni tidak ada hukum di dalamnya, itu tidak ada. Adapun yang mendekati seperti itu adalah Korea Utara, seperti yang kita ketahui, bahwa semua sesuatunya, apapun itu, salah benarnya ditentukan oleh perdana menterinya, bukan hukum. Nggak ada di sana, tidak pernah kita lihat ada lembaga peradilan yang mengadili para koruptor atau apapun namanya. Ya, koruptor ketahuan sudah dihukum mati aja, dicampak ke lubang buaya. Ya, seperti itulah. Itu kalau nggak ada hukum yang tidak berlaku kuat di dalam suatu negara. Ya, karena kita lihat juga kenapa bisa jadi seperti itu, karena catatan sejarah masa lalu bahwa negara itu juga adalah negara hasil pecahan. Seperti yang saya bilang, Korea Selatan itu dan Korea Utara itu pisah di tahun 1949 atau 1952. Itu dulunya ada Republic of the Korea. Nggak ada itu Korea Utara, nggak ada dulu Korea Selatan. Republic of the Korea. Bahkan yang Olimpiade, ASEAN Games yang banyak diadakan oleh dunia internasional, lihat mereka tidak lagi memakai Korea Selatan dan Korea Utara, mereka memakai Republic of the Korea seperti yang di Jakarta semalam. Ya, mereka karena pada prinsipnya masyarakat Korea tidak ingin terpecah-pecah. Kalau kita lihat di media sosial, adanya dua sistem pemerintahan berbeda, yang terkena dampak adalah masyarakatnya. Gimana? Di Korea Selatan itu ada yang keluarganya di Korea Selatan, ada yang di Korea Utara, terpisah oleh dua aturan negara yang berbeda.
Jadi kalau kita bersyukur di sini menganut suatu sistem hukum Belanda, yang walaupun kita masih memakai hukum peninggalan Belanda, ada sudah KUHP yang dikeluarkan oleh Indonesia, tetapi belum ada indikasi pemberlakuannya. Saya belum dapat kabar indikasi pemberlakuannya. Kalau ditetapkan sudah, diundangkan belum, diberlakukan ke masyarakat belum. Karena masih banyak pro dan kontra yang harus dipelajari bersama oleh para ahli hukum tentang keberadaan pasal-pasal yang pro dan kontra. Ya, kita lihat aja nanti ke depannya, karena sampai sekarang pun Fakultas Hukum di Indonesia belum disarankan untuk menggunakan KUHP terbaru, masih memakai KUHP lama. Bahkan yang sekarang pada nyusun skripsi dan tesis, saya lihat pun masih memakai KUHP zaman Hindia Belanda. Ya, yang kita ketahui juga bahwa di Belanda sendiri KUHP itu sudah lama tidak dipergunakan. Ya, sejak tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka pun sudah ditinggalkan. Ya. Jadi kalau kita lihat kata rule of the law itu menuju kepada pengertian suatu doktrin, bahkan dapat dikatakan suatu ideologi mengenai bagaimana penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan. Ya. Jadi kata rule of the law itu adalah doktrin atau ideologi atau dasar pemikiran bagaimana suatu negara itu dapat dilaksanakan. Ya, diambil garis-garis besarnya. Bagaimana negara ini dilaksanakan. Disusun oleh pemerintahan presiden bersama dengan MPR dan DPR menyusun rencana kerja untuk menjalankan pemerintahan ini. Ya kan? Disusun dulu baru dilaksanakan. Bukan suatu kerja yang tidak terstruktur. Pasti ada. Adanya pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar jadwal yang disusun secara terstruktur itu bisa, boleh, tapi harus ada susunan kinerjanya untuk misalnya 1 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya nanti dilihat apakah apa yang ditargetkan tercapai atau malah mundur dari yang diharapkan. Ya, itulah makanya kalau saya juga sering bilang kepada mahasiswa, kita bikin target untuk 5 tahun ke depan, apa yang kita harapkan dari sekarang untuk 5 tahun ke depan. Ya, misalnya 5 tahun ke depan, 4 tahun tamat, tahun kelima ambil S2, berarti dari sekarang harus bisa menyisihkan sedikit uang, ya, menyisihkan sedikit uang, ditabung di bank, di emas, di apa segala macam, terserah. Itu adalah prinsip kerja. Bagaimana kita dapat mengontrol diri kita sendiri, memanajemen diri kita sendiri. Ya, kalau kita lihat dalam banyak kasus negara-negara di banyak kawasan telah mempunyai konstitusi, akan tetapi konstitusi itu tidak mempunyai pengertian yang sama. Ya, jadi hampir di seluruh negara ini memiliki konstitusi. Ya, tapi tidak ada juga yang konstitusi itu tidak sama pengertiannya dengan kita. Kalau di Indonesia konstitusi itu adalah sebagai dasar hukum dan dasar negara, maka di luar negeri itu hanya ada yang sebatas peraturan, ya, tidak sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Ya, bahkan kalau juga pernah saya bilang, kita ke negara Swiss bahwa peraturan itu tidak terlalu monoton, istilahnya gimana ya? Kita lihat aja bahwa di Swiss itu tidak ada polisi, ya, sana hanya ada tentara. Apa guna tentara? Untuk menjaga keamanan negara.
Tidak ada polisi, ada penjara, ada orang yang melakukan kesalahan dapat surat suruh masuk penjara sendiri. Nggak ada ditangkap-tangkap di sana. Ya, makanya perkembangannya ekonomi di sana cukup maju. Ya, banyak orang menaruh deposito ke sana. Kenapa? Karena cukup maju, negara yang paling aman. Ya, ekonomi suatu negara dapat dikatakan maju di dunia internasional di World Bank adalah dilihat dari keamanan negaranya, dilihat dari perkembangan masyarakatnya, pendapatan per kapita masyarakatnya. Ya, kita lihat juga ada negara Afrika yang menderita kelaparan dan peperangan. Lihat uangnya tidak ada harganya. Ada satu negara itu di mana lupa saya, bahkan uang itu diperjualbelikan. Uang diperjualbelikan. Ya. Kita datang pakai uang dolar, kita beli uang mata uangnya. Bahkan istilahnya kalau 1 juta aja uang kita, beli uang mereka itu bisa 1 truk, 1 pick up. Memang karena udah nggak ada harganya. Ya. Gimana? Juga di situ tidak ada, karena tidak adanya sumber daya yang bisa diolah. Ya, lihat di beberapa negara Afrika ada yang memang negaranya gurun, tanahnya nggak bisa diusahakan. Sedikit daerah perairan atau daerah wisata, mereka harus pandai-pandai mencari bagaimana mendapatkan penghasilan lebih, ya kan? Kalau Indonesia enak, suhu rata-rata aman, ya kan? Mau menanam apa aja lihat wilayahnya, ya. Jangan juga nanam sembarangan, ya kan? Harus lihat wilayahnya, tanya sama penduduk sekitar. Di sini biasanya apa aja yang bisa ditanam, baru kita ikut tanam. Jangan coba-coba eksperimen baru, ya. Misal kita beli tanah di Brastagi, kita tanam buah naga, belum tentu sama tanahnya di Brastagi dengan di Papua sana. Buah naga asli Papua, ya, belum tentu suhunya sama. Kita harus pelajari dulu bagaimana sesuatu yang baru kita masukkan ke dalam suatu sistem, itu harus kita pelajari dulu. Bisa tidak, ya, sama kayak kalian, gimana supaya membantu kuliah kalian lebih simple, kalian pelajari banyak dari YouTube banyak, dari blog-blog orang banyak. Kalian lihat bisa tidak. Nah, kalau bisa terapkan, kalau tidak ya kalian cari alternatif lain. Ya, Inggris mengandung formulasi rumusan kelembagaan. Yang pertama, tidak seorang pun dapat diberikan hukuman kecuali oleh badan pengadilan yang berlaku umum. Ya, kalau di Inggris itu tidak boleh seseorang diberikan hukuman selain sudah ada putusan pengadilan umum. Apa artinya? Kalau di Indonesia gini, ada seorang pencuri, pencuri ketangkap, ditahan. Ya, kalau di sana tidak boleh. Jadikan tahanan rumah, tahanan kota atau tahanan apa, jadikan tahanan, tapi dia tidak boleh dimasukkan ke sel. Itu bedanya. Dia tetap diperadilkan, tetap diajukan ke badan peradilan sampai dia diperoleh kekuatan hukum tetap atas kasusnya, baru dia ditahan. Kalau di Indonesia kan tidak. Tersangka kasus ditangkap, ditahan, dimasukkan persidangan. Kalau memang dia bersalah, maka hukumannya dikurangi dengan hukuman yang sudah dijalankannya. Gimana kalau dia tidak bersalah? Kan itu yang jadi serba salah. Ya, ini juga kalau yang dulu heboh adalah tabrakan gedung WTC. Ya,
tabrakan gedung WTC. Saat itu ditangkap 2 orang Muslim, yang satu heboh, Muslim dikecam di Amerika dan dihukum mati. Ya. Tapi pada tahun 2012 apa 13 ada mengaku seorang Yahudi bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas pengeboman dan bukan 2 orang Muslim itu. Gimana? Gimana kalau hukuman itu sudah terjadi? Gak bisa nyawa orang dikembalikan dengan jarak waktu udah 10 tahun eksekusi, bahkan lebih. Terakhir pemerintah Amerika membayar ganti rugi kepada keluarga korban dan menghapus hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan umum. Hukuman mati tetap ada di sana untuk kejahatan-kejahatan yang sudah benar-benar terbukti bersalah atas kejahatan keamanan negara. Kalau untuk kasus yang Bapak yang di musibah yang masuk ke orang. Nah, itulah keamanan, itu termasuk keamanan negara. Yang kalau nembak di rumah ibadah itu sekarang termasuk keamanan negara. Di seluruh semua negara itu sudah diapakan, kecuali negara-negara yang ekstremis. Ya, kalau dia masuk itu kan dituntut dia dengan pasal keamanan negara, mengganggu keamanan negara. Ya, saya belum tahu juga itu hukumannya berapa karena persidangannya pun tertutup itu. Media pun tidak bisa ngambil. Nah itu. Ya, penentuan unsur rule of the law. Oh, yang tadi pertama, yang kedua bahwa di Inggris tadi bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum apapun derajat dan kondisinya, tunduk kepada hukum yang berlaku umum yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan yang bersifat umum. Ya. Bahwa di negara Inggris ini aturannya tidak ada pengecualian. Ya. Siapapun itu tidak ada yang berada di atas hukum. Semua bisa tersentuh oleh hukum. Ya. Untuk ukuran negara-negara lain ya terserah. Ya. Tapi kalau yang kita lihat di negara kita, kalau gubernur ataupun wali kota aktif, ada yang memang ketangkep tangan. Ya. Tapi kalau yang presiden atau wakil presiden yang mudah-mudahan sampai sekarang belum ada, paling ada pun yang diajukan tuntutan setelah dia turun. Seperti kita lihat yang Pak Soeharto. Ya. Tapi terakhir di kasusnya ditutup karena orangnya juga sudah meninggal. Ya, penentuan unsur-unsur rule of the law itu dianggap lumrah dalam negara yang mengandung doktrin kontinental. Ya, jadi penentuan unsur-unsur rule of the law itu bagi masing-masing negara itu lumrah, biasa. Ya, karena dasar dari rule of the law itu setiap negara itu pasti berbeda. Ya. Karena melihat kondisi wilayahnya, kondisi masyarakatnya. Ya. Dasar hukum itu harus diterapkan berdasarkan masyarakat.
Sama kayak KUHP. KUHP harus diterapkan, harus dapat bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berbeda di setiap wilayahnya. Ingat, di beberapa wilayah juga kita masih kental dengan hukum adat. Ya, seperti di Bali, di Kalimantan, di Papua, itu masih hukum adat. Masih ada hukum adat di sana. Di Aceh. Ya. Jadi gimana saat KUHP ini pun sudah diumumkan, terjadi perdebatan. Ya. DC tetap bertahan dengan argumen bahwa salah satu problem yang muncul adalah bahwa doktrin itu lebih dekat dengan sistem di Inggris dan mengabaikan kemungkinan ada bermacam-macam sistem hukum. Ya. Jadi di sini nama tokoh ya, menerangkan bahwa rule of the law itu lebih cocok berada di Inggris, ya, dengan sistem kerajaannya, ya, karena kalau dalam sistem kerajaannya di Inggris, semua masyarakat Inggris dan wilayah jajahan Inggris patuh terhadap aturan dari kerajaan, gak ada pembangkangan di dalamnya, gak ada pernah kita lihat warga negara Inggris melakukan pembangkangan, melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan. Gak ada. Ya. Atau mungkin negara bagian seperti Wales, Swansea melakukan demos, gak ada. Karena memang apa? Rule of the law itu dilihat juga dari aktornya, orangnya yang memiliki power terhadap wilayah negaranya. Ya. Kalau yang di negara Indonesia kan presiden ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra. Ya kan? Ada tim pendukung, ada tim oposisi. Di beberapa wilayah negara pun ada yang suka, ada yang tidak. Itu makanya dibilang kalau untuk di negara Indonesia pun rule of the law itu tidak terlalu pas untuk diterapkan, karena dalam semua struktur masyarakat Indonesia itu tidak semuanya patuh terhadap sistem pemerintahan. Ya, kita ambil contoh aja lah, diwajibkan misalnya vaksin, tidak semua masyarakat vaksin, ya kan? Itu yang dari masyarakat, yang dari pemerintahan. Kita lihat presiden memberikan BLT untuk masyarakat kurang mampu. Ternyata yang dapat adalah orang yang mampu. Tentunya kurangnya kontrol, makanya ada feedbacknya, ada kelalaian dari pemerintah, terjadilah ketidakpercayaan dari masyarakat. Tapi kalau di Indonesia memang kepercayaan terhadap pemerintahan, misalnya ketidakpercayaan terhadap pemerintahan hanya sebatas bagi dirinya sendiri, nggak pernah bikin kelompok pembangkangan. Ya, kalau yang di negara-negara lain ada kelompok pembangkangan seperti di Afghanistan, di Kabul. Gak suka dengan sistem pemerintahan yang dibangun Amerika, sistem pemerintahan awal negara yang ada itu Taliban mengambil alih sistem pemerintahan. Ya, itu memang ada, karena memang di negara-negara asing itu sistemnya berbeda-beda. Ada yang memang fokus ke pemerintahan pusat, jadi seluruh wilayah bagiannya itu harus patuh apapun aturan dari pemerintah pusat. Nggak ada kata pembangkangan. Pada abad 19 banyak sarjana hukum yang berpandangan bahwa hakim harus menemukan hukum walaupun dalam kenyataannya mereka menafsirkan hukum.
dan sesungguhnya tidak membuat hukum. Jadi sebenarnya hakim di dunia ini harus menemukan hukum. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang hakim, kalian harus bisa menemukan hukum. Kalian harus bisa membuat hukum. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, itu namanya jurisprudensi. Ya kan? Kalian bisa menerapkan terhadap suatu perbuatan, misalnya kalian hakim pidana, kalian menjatuhkan pidana terhadap seorang narapidana, terpidana, tapi tidak dari undang-undang umum. Ya, kalian jatuhkan dengan analogi kalian, dengan penafsiran kalian, tapi wajar, itu boleh. Ya, jadi sama seperti kalau pernah juga saya sampaikan, contohnya itu di terorisme 2004. Ya, undang-undang terorisme itu awal 2005. Para terpidana disidangkan di pertengahan sampai akhir 2005. Jaksanya menuntut dengan undang-undang terorisme, tapi ingat di pasal 1 KUHP bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Apa artinya? Bahwa undang-undang itu tidak boleh diberlakukan atas perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang itu diundangkan. Nggak boleh. Maka pada saat itu hakim menganalogikan bahwa tindakan terorisme 2004 sebagai tindakan pembunuhan berencana, mengganggu keamanan negara, merampas kemerdekaan orang lain. Maka dihukum juga seumur hidup dan hukuman mati. Ada yang hukuman 20 tahun penjara. Bisa, kita harus pintar. Kalau kita memilih jadi hakim itu, kita harus belajar tiap hari. Kita harus pintar. Pintar melihat situasi, pintar menafsirkan situasi. Contoh ini seperti kasus Sambo misalnya. Ya. Hakim tahu saksi itu berbohong. Ya, kalau pernah lihat videonya, kalaupun ada di YouTube, di Facebook pun ada, hakim selalu bilang, hakim pernah bilang, keterangan saudara ini nggak pengaruh bagi kami, karena kami sudah dapat keterangan sebenarnya dari saksi mahkota. Jadi apapun yang saudara bilang, kalau nggak masuk di akal atau bertolak belakang dengan saksi mahkota, maka kami sudah tahu kalau saudara itu adalah berbohong. Hakim itu tidak belajar tentang psikolog. Iya, harus ada ilmunya. Dia tidak perlu kuliah psikolog, tapi dia harus ada. Makanya saya bilang kalau kalian jadi jaksa atau hakim itu ada 2 tahun kalian harus sekolah dulu. Sekolah profesi namanya. Profesi hakim, profesi jaksa. Di profesi hakim nanti juga ada mata kuliah misalnya psikolog. Bagaimana membaca kejiwaan orang, bagaimana menafsirkan cakap orang, gaya bicara orang. Ya. Bahkan seseorang bisa melihat bahwa seseorang itu dalam bicara berbohong atau tidak. Ya kan? Dari gaya bicara bisa ketahuan berbohong atau tidak. Itu ada dipelajari. Kalau memang kalian mau ngambil hakim nanti misalnya, silakan ambil. Pasti kalian ketemu itu. Kalian ikut ujian seleksi PNS, lulus kalian jadi CPNS. CPNS itu ingat seperti saya bilang, itu bukan orang yang mendaftar, tapi orang yang sudah lulus PNS. Sudah lulus ujian PNS, ya. Kenapa masih CPNS? Calon pegawai negeri sipil, karena di situ kalian belum keluar SK PNS. Kalian harus sekolah dulu, sekolah dinas 2 tahun. Lulus sekolah dinas, kalian ditempatkan, keluar SK dari presiden, keluar juga SK PNS kalian.
Itulah kalian baru bisa. Jaksa pun setelah 2 tahun baru bisa beracara. Ya, itu rata-rata sekolahnya kalau nggak punya backing atau kekuatan di daerah, maka akan dikirim ke Jawa. Ya, selama pendidikan dibayar digaji. Kalian CPNS sudah punya gaji. CPNS sudah punya gaji. Ada SK-nya, SK CPNS ada. Kalian sudah bisa bergaji, sudah menerima gaji di situ. Tapi memang gajinya tidak gaji penuh bekerja. Ya, hanya istilahnya tunjangan jabatan sebagai CPNS. Kan bekerjanya kan belum, berarti nggak dapat bekerjanya. Konsumsi dapat, transport dapat, misalnya, yang seperti itu. Nah, ya, jadi setelah kematian DC, bahwa aparatur negara berkembang pesat dan perjuangan melalui hukum administrasi telah menemukan cara baru untuk melindungi prinsip hukum melalui ombudsman. Ya, kebebasan memperoleh informasi, pelembagaan kontrol kepada eksekutif. Ya, jadi setelah kematian DC ini, bahwa aparatur negara itu berkembang sangat pesat dalam perjuangan melalui hukum administrasi. Jadi hukum administrasi itu menetapkan cara-cara untuk melindungi prinsip hukum. Ya, disitulah ada penerapan hukum, diajarkan di hukum administrasi. Bagaimana pemerintahan itu berjalan, bagaimana seorang wali kota itu bekerja, gubernur itu bekerja. Itu ada di aturan di hukum administrasi. Sehingga kalau kita bilang di hukum tata negara, nanti kalian jumpa hukum tata negara mungkin semester 2 atau semester 3, hukum tata negara itu hanya bicara masalah lembaganya. Ya, misal hukum tata negara hanya membahas masalah DPR. Tapi kalau hukum administrasi membahas masalah orang di DPR, nggak lagi membahas masalah DPR. Ya. Di tata negara membahas DPR, tidak membahas orang di dalam DPR itu. Nah, jadi kalau di hukum tata negara itu hanya badannya, aturannya, kerangkanya yang dipelajari. Kalau administrasi, orangnya yang bekerja di dalam itu. Gimana sistem itu, gimana DPR MPR itu berjalan. Ya, yang harus dicari tahu dari administrasi itu seperti itu. Gimana DPR MPR itu berjalan. Ya, bukan lagi aturannya. Kalau aturannya bukan kerjaan dia, ada hukum sendiri yang mengaturnya. Versi akhir dari doktrin ini menekankan formalitas daripada kandungan aspek hukum yang bersifat substansif sehubungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan dalam kenyataannya adalah pandangan politik barat. Jadi di versi akhir ini bahwa aspek hukum bersifat substansif pada intinya yang banyak suarakan masyarakat adalah tentang hak asasi manusia, karena banyak pelanggaran hak asasi manusia, terutama saat perang. Ya, yang pembunuhan etnis, pemusnahan etnis. Ya, yang sangat meriah itu ada di pemusnahan etnis Rohingya, yang ada beberapa juga masyarakatnya meminta perlindungan di Indonesia, tinggal di Indonesia, kalau nggak salah tuh di Batam apa di mana. Itu ada memang mereka. Itu yang seperti pernah juga saya sampaikan, bahwa kalau di masyarakat itu tertekan, maka dia akan mengalah keluar. Ya. Tapi saat mereka di luar itu juga tidak hanya sekedar hidup, tapi membangun kekuatan. Bagaimana nanti mereka bisa kembali mengambil kembali negara mereka. Seperti contoh Afghanistan, seperti contoh Maroko.
Ya. Kalau kalian nonton Piala Dunia, 26 pemain Maroko itu semua tidak ada yang kelahiran Maroko. Ya, itu nggak ada yang kelahiran Maroko. Kenapa? Kenapa mereka bisa main di Maroko? Ya, karena memang bapak mama mereka Maroko. Dulu waktu Maroko perang, mereka terusir. Bapak mamanya mau asli Maroko terusir, hidup di negara lain di bawah penampungan, jadi warga negara setempat, lahirnya di warga negara setempat. Contohnya itu seperti kipernya itu kelahiran Kanada, ya, Achraf Hakimi kelahiran Prancis. Nah, dari situ yang umum yang kita lihat, ya. Jadi saat ada keperluan mereka ditarik lagi. Peraturan adalah fluktuatif, bukan substansif, dan bukanlah sesuatu yang secara otomatis melekat untuk menjamin suatu keadaan yang lebih baik. Ya. Jadi peraturan itu sistemnya fluktuatif, bukan substansif. Artinya selalu berubah-ubah. Ya. Bagaimana peraturan itu harus berubah mengikuti perkembangan dari masyarakatnya. Gak bisa suatu peraturan itu monoton seperti itu saja. Bahkan misalnya kita lihat di KUH Perdata itu kalau nggak salah buku ketiga masalah perikatan dan perjanjian itu udah ditinggalkan, udah lama ditinggalkan. Ya, kalau kalian punya buku KUH Perdata, itu ada buku ketiga di dalamnya, itu udah lama ditinggalkan. Ya, karena kalau misalnya sewa menyewa udah ada undang-undangnya sendiri. Ya, kan jual beli sudah ada undang-undangnya sendiri. Di dalam itu membahas itu, buku ketiga membahas tentang itu. Perjanjian pada umumnya, sewa menyewa, jual beli, tukar menukar, segala macam ada di situ. Nah, pinjam pakai, sewa beli, itu ada. Sewa beli itu sama dengan angsuran kalau di bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau bahasa hukumnya itu sewa beli. Kita bayar per bulan, nanti pada akhirnya misalnya 3 tahun jadi milik kita. Nah, itu sewa beli. Argumen teori formal hanya melihat dalam sebagian hal secara politik yang mengingkari kenyataan ada bermacam-macam tradisi hukum di Barat. Ya, kalau di Barat itu mereka hanya mementingkan politik, tidak mementingkan tradisi hukumnya, tradisi masyarakatnya. Ada contoh seperti apa? Amerika menjalankan pemerintahan yang kuat, sistem pemerintahan yang hebat, tapi lihat. Masyarakat asli Amerika, kaum aborigin atau apa, saya lupa, itu sekarang sudah tidak, istilahnya tidak terlalu terdeteksi lagi di wilayah Amerika, karena Amerika itu kebanyakan adalah pendatang, ya. Banyak dari mereka pendatang dari Afrika, dari Eropa. Ya, kerangka teori formal nampak lebih menunjukkan dimensi sebagai suatu garis ideologis. Ya. Jadi kerangka teori formal ini dilihat lebih memajukan dari sistem garis pemikirannya, garis ideologinya. Karena banyak dari sistem pemerintahan ini yang lahir dari sistem-sistem para pemikir-pemikir dalam bidangnya. Ya. Makanya kalau dalam suatu sistem itu saya selalu bilang cari orang yang tepat. Kalau kita tidak mengerti, cari orang yang tepat untuk menjelaskan kepada kita. Ya, contoh seperti pemerintah Indonesia nggak ngerti nih dalam menghitung
puasa dan lebaran, cari pemuka agamanya yang yang memang kerjaannya menghitung hilal. Nah, seperti itu memang cari. Karena kalau kita kalau yang orang Islam biasanya penghitungan bulan itu memang berdasarkan pergerakan bulan. Ya, kalau saudara-saudara kita dari agama-agama lain berdasarkan penanggalan. Ya, mereka sudah ditetapkan berdasarkan penanggalannya. Ya, pendapat terakhir dewasa ini menemukan unsur-unsur formal penataan kelembagaan seperti independensi kekuasaan kehakiman terhadap pemerintahan dalam memutus perkara individual. Ya, seperti apa itu? Seperti penerapan hukum mandiri. Ya, apa ini maksudnya? Karena kalau kita lihat banyak di beberapa negara yang menggunakan hukum negara induknya. Kalau kita udah pasti hukum sendiri, walaupun kita mengadopsi hukum dari zaman Hindia Belanda, punya Belanda, KUHP Belanda. Tapi sudah banyak sekarang hukum-hukum kita, yang undang-undang kita yang mandiri, yang sendiri. Ya, kalau di negara-negara bagian mereka jalannya sistem pemerintahan mereka berdasarkan aturan dari pemerintahan pusat. Bagaimana pemerintahan pusat itu menerapkan suatu aturan terhadap negara bagian. Jadi pemerintahan pusat itu pun menerapkan aturan, juga memperhatikan lokasi wilayah bagiannya itu. Ya, nggak secara random, nggak secara umum dilakukan bersama. Tapi tetap dibuat secara khusus untuk negara ini, untuk negara ini. Ya. Suatu proses juga merupakan unsur yang penting dalam penekanan pemeriksaan yang adil. Ya, jadi proses itu juga sangat penting untuk penekanan sesuatu yang adil. Apa ini? Kita ambil contoh misalnya dalam sistem peradilan. Ya, peradilan seorang hakim itu menilai seorang terdakwa itu bersalah atau tidak berdasarkan apa yang dipaparkan di hadapannya. Karena prinsipnya pada dasarnya hakim itu nggak pernah tahu perbuatan itu gimana kejadiannya. Karena hakim nggak berada di tempat kejadian. Hakim juga bukan seorang saksi yang menyaksikan langsung terdakwa itu bersalah atau tidak. Makanya itu saya bilang hakim itu harus pintar menggali informasi dari masing-masing pihak, dari terdakwa, dari jaksa, bagaimana dapat membangun kepercayaan hakim bahwa si terdakwa ini bersalah atau tidak. Ya, karena dalam suatu sistem peradilan itu hakim yang menjalankan peradilannya, hakim yang menentukan mau dibawa kemana sidang ini. Nah, kan? Kita nggak terpengaruh dengan jaksa maupun pengacara. Ya, lihat sebagai contoh ini kasus Verdi Sambo ini, yang gak usah kalian tonton dari TV pun, di YouTube pendek pun ada, di YouTube pun ada, di Facebook pun ada. Ya, lihat kayak mana ketegasan hakim dalam melakukan penekanan terhadap saksi. Ya, gimana hakim itu dapat menentukan bahwa saksi ini berbohong. Dia harus orang yang pintar, dia harus bisa menganalisa keadaan. Ya,
dari raut wajah, mimik muka, gaya bicara, gaya yang diberlakukannya, ya. Jika berbeda dengan gaya dia biasanya, maka itu pasti ada sesuatu yang salah, ya. Seperti yang heboh ini juga kalau kita lihat dalam kasus Ferdy Sambo ini, yang asisten rumah tangganya biasanya nggak pernah pakai jilbab, kenapa saat di sidang malah pakai jilbab, ya kan? Bahkan jaksa juga mencurigai memakai headset, ya. Ada itu di satu sidang, jaksa menyatakan apa terdakwa ini sedang pakai headset atau tidak, kan? Karena di luar kebiasaan pada umumnya, ya. Saat di BAP dia nggak pakai jilbab, saat di rekonstruksi dia nggak pakai jilbab, kenapa saat sidang dia pakai, ya. Ini lagi gimana kalau dalam sistem demokratis itu bahwa adanya terjadi diskriminasi dalam hambatan kebebasan beragama. Kita lihat di beberapa wilayah, ada di beberapa wilayah itu kebebasan beragama itu sangat amat terbatas. Ambil contoh lagi yang umum yang kita lihat di Korea Utara, itu nggak ada agama, nggak ada sistem penerapan agama. Makanya kalau kita lihat ada vlog orang yang ke Korea Utara itu, ada tuh yang dia orang mana saya lupa, New Zealand atau apa. Saat di kereta api aja dari Korea Selatan masuk ke Korea Utara itu barang kita diperiksa, nggak boleh bawa kitab suci, agama apapun, nggak boleh doktrin agama. Ada juga di beberapa negara-negara lain yang memang tidak sampai sebegitu kerasnya pelarangan, tapi ada juga yang sangat terbatas melakukan ibadah. Ada beberapa negara di Eropa terutama dan di Amerika, bahwa kalau untuk umat Islam itu tidak ada rumah ibadah sama sekali. Kalau untuk sholat Jumat mereka sholat di kedutaan. Ya, dulu Spanyol itu yang megang Islam, tapi di tahun berapa itu 1400 atau berapa sebelum Masehi, itu Islam kalah, dipegang oleh gereja lagi, ekstremis gereja. Makanya sekarang jadi mayoritas Kristen di Andalusia atau Barcelona. Andalusia itu Barcelona, ya. Kalau dulu itu Islam memegang. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke nonton bola di Barcelona, di Catalunya, nggak ada di sana rumah ibadah umat Islam, karena memang dilarang. Ada peninggalan sejarahnya, ada museum Islam ada, tapi sudah tidak diberlakukan. Nah, sama seperti misalnya kalau kita lihat itu waktu Turki sebelum Erdogan naik. Nah, sebelum Erdogan jadi presiden, bahwa Turki itu ateis kalau nggak salah saya, orang yang tidak percaya akan Tuhan. Jadi masjid, musola, pesantren itu dijadikan museum, nggak boleh ada lagi agama. Pilihannya
ikut ateis atau mati. Ya. Tapi kan yang kalau kita lihat sejarahnya itu bahwa ateis ini lupa menutup satu pesantren di pedalaman Turki. Itulah lahirnya Erdogan dari situ. Ya. Di pesantren itu tidak dilarang. Jadi dia naik pun tidak membawa ajaran agama pada saat dia kampanye atau segala macam. Dia tidak membawa ajaran agama. Dia membawa umum saja. Tidak agama, tidak ateis, dia umum. Orang memilih saat dia naik, baru dia terapkan agama. Buka lagi seluruh masjid, buka lagi seluruh perkumpulan, pengajian, jangan ada dilarang. Bebas. Makanya kita kalau lihat ya di beberapa negara banyak yang sudah beralih ya dari sistem kekuasaan. Kalau kita lihat juga dulu misalnya dulu nggak ada Israel itu. Israel itu dulu sama sekali tidak ada. Dulu itu wilayahnya wilayah Palestina seluruhnya. Yang ditempatkan Israel saat ini itu adalah wilayah Palestina juga dulunya. Makanya kalau ada lihat vlog-vlog yang bertanya pada warga negara Palestina, mereka anggap Israel itu tidak ada. Karena mereka hanya bayangan. Ya. Kalau dulu juga ada ditawarkan kepada Israel. Israel itu adalah buatan dari Amerika. Kan dulu ditawarkan mau ke Barcelona atau mau ditawarkan pertama ke Barcelona. Dia pada saat itu menganggap bahwa di Catalunya itu, di Andalusia itu agamanya sangat kuat, makanya dia tidak berani, makanya dia memilih ke Palestina. Palestina pada saat itu pergantian khalifah sangat mudah dimasuki, makanya berkembang. Ya, berkembang cukup besar di negara. Makanya kalau kita lihat juga tata sejarah dan aturannya bahwa kalau dalam agama Islam, Israel itu memang adalah tugas dari masyarakat Islam. Tinggal gimana kita melakukannya. Karena kalau dalam catatan sejarah bahwa pada akhir zaman Israel itu tidak ada. Murni itu wilayah Palestina semuanya. Jadi tidak ada lagi hambatan dan diskriminasi terhadap kebebasan beragama di negara-negara yang menjunjung tinggi agama seperti di negara kita. Ya, kita ada 5 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Ada 6 negara yang diakui. Ada 6 agama yang diakui di negara kita, bebas melakukan apapun. Ya, tidak pernah ada sekarang kita dengar adanya pergesekan saat perayaan agama. Ya, nggak sedikit juga di beberapa negara di wilayah negara Indonesia, bahkan di Kota Medan ada yang dindingnya satu dinding antara gereja dengan masjid. Seperti kita lihat itu di Masjid Agung, ya. Ada sholat Jumat di masjidnya, ada juga misa Jumat di gereja. Orang gereja toleransinya juga tinggi. Mereka saat misa tidak menggunakan
mikrofon luar, hanya mikrofon dalam. Hanya speaker, nggak pakai toa. Makanya tidak terjadi gangguan. Kalau yang Muslim pakai toa tidak masalah, karena rata-rata kalau kita lihat bangunan gereja itu adalah bangunan gereja yang tinggi, yang besar, dan kita lihat temboknya pun kokoh. Jadi untuk masuk suara dari luar itu sangat minim. Ya, kalau dari gereja-gereja HKBP yang saya lihat ya, karena yang kalau banyak di Kota Medan ini gereja-gereja HKBP. Ya, berapa yang saya lewatin, yang di belakang Wisu ada, beberapa di daerah Medan Mall pun ada. Itu kalau toleransinya sangat tinggi itu kalau di daerah Medan Mall. Lihat nanti saat tanggal 24, 25 kita lewat sana, itu setengah ruas sudah ditutup untuk parkir jamaat ibadah. Nggak pernah ada yang mengeluhkan masalah itu. Memang toh mereka acaranya setahun sekali atau setahun 2 kali sama tahun baru. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Sama kayak kita melakukan sholat yang rame sampai tutup jalan, ya setahun sekali atau setahun 2 kali, hari Idul Fitri, Idul Adha. Hari Jumat jarang yang ada di lapangan, rata-rata di masjid. Ya, jarang yang di lapangan. Kalau yang di lapangan itu pasti ada hari Idul Fitri, Idul Adha. Selain ada di masjid, ada juga orang buka di lapangan. Bahkan bukan BKM masjid, ada buka di lapangan. Seperti kalau kita lihat, kalau di daerah saya itu ada itu kecamatan buka di lapangan depan kecamatan Medan area itu sholat. Kalau hari biasa nggak ada. Sholatnya di musola di kantor camat itu. Sholat Jumat ada di masjid di sebelah kantor camat itu. Itulah gimana kalau yang di negara kita ada toleransi, di beberapa negara masih ada diskriminasi. Ya, kita hanya menjaga toleransi di negara kita. Ya, kita tidak bisa juga terlalu ikut campur dengan negara lain. Maka seorang presiden pun tidak bisa ikut campur dengan aturan dalam negara lain. Ya, mungkin protesnya hanya tidak menjalin kerjasama. Ya, kerjasama antar negara tidak dijalin kalau memang tidak setuju dengan beberapa aturan di negara tersebut. Sepanjang rejim mengakui susunan hukum dan pengertian formal, maka setelah hukum telah terasa dihadirkan. Jadi di mana rejim itu mengakui susunan hukum atau tatanan hukum dan pengertian formal, disitulah baru terasa bahwa hukum itu hadir. Ya, mana kalau suatu negara itu mengedepankan hukum-hukumnya, ya, hukum-hukumnya dikedepankan, maka disitulah hadir. Di mana Indonesia mengedepankan hukumnya? Lihat, ya, di lampu merah kita nggak boleh melanggar lampu merah, itu hukum. Ada undang-undangnya. Menaiki kendaraan bermotor harus ada SIM, STNK. Itu ada undang-undangnya. Ya, ada hukumnya. Masyarakat mungkin tidak sadar. Ya, membuang sampah aja ada hukumnya. Ada aturannya, ada perdanya. Ya. Membuang sampah. Bagaimana mengelola tempat tinggal juga ada aturannya. Lalu gimana dari suatu negara itu seluruh tatanan kehidupannya, mulai dari yang masyarakat kelompok besar sampai kelompok rumah tangga itu diatur oleh hukum. Ya, mana lagi yang diatur hukum? Retribusi sampah. Klien baik kita bayar tiap bulannya. Ya kan? Mana itu ada aturannya, perdanya ada. Ya. Kita bayar listrik atau kita kalau pakai token beli token. Ada pajaknya. Ya. Misal kita isi 50 token, itu enggak 50.000 masuknya.
43 atau 40 berapa gitu. Lainnya kan pajak. Pajak juga udah aturan negara. Jadi setiap sendi kehidupan kita diatur oleh aturan sistem pemerintahan yang ada. Ya, gimana kalau di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik? Inilah bedanya kalau di suatu negara itu dilaksanakan secara bersama, ya, tidak diberikan masing-masing. Inilah pertemuan kita hari ini untuk pertemuan awal rule of the law. Nanti kita lanjutkan rule of the law lagi di pertemuan selanjutnya untuk wilayah Asia Timur dan Cina. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.